Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana syari'atan min syara'illah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baiknya semua perkara adalah yang menengah, yang sedang. Bahasa orang sekarang yang moderat, tapi saya kurang suka kepada istilah moderat karena sering dijadikan narasi untuk menyerang Islam yang kafah, Islam yang ingin menjalankan syariah dan sebagainya. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baiknya perkara adalah yang menengah, yang sedang. Walaupun ibadah, misalnya ibadah saum, tidak dibenarkan umat Islam untuk melakukan saum sepanjang tahun sampai 1 Syawal dia saum, 30 Sa'ban dia saum, hari Jumat dia saum. Nah, itu artinya berlebihan. Kenapa? Karena 2 hari raya diharamkan saum, yaitu Lebaran atau Idul Fitri haram saum. Idul Adha 4 hari. Tanggal 9 wukuf di Arafah haram saum. Tanggal 10 Idul Adha haram saum. Tanggal 11, 12, 13 haram saum. Alasannya apa? Alasannya tanya Allah. Ya, kita ini tinggal sami'na wa ata'na wa amilna. Tidak kalau bertanya kayak Bani Israel, terus banyak tanya. Pokoknya diharamkan saum bulan Syawal tanggal 1. Bulan Zulhijjah tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Yaumul Arafah, Idul Adha, Ayyamut Tasyrik diharamkan saum. Artinya saum ad-dahr, saum sepanjang tahun, 1 tahun 364 hari, 364 ya, 352 hari ya. Nah itu setiap hari dia saum. Itu berlebihan. Ada orang saum tanpa makan sahur, tidak baik, makruh. Ya, Allah tidak suka. Walaupun dia kuat, walaupun dia sehat, ya, tetap bangun tengah malam sebelum imsak. Ya, sesudah malah makin dekat dengan subuh makin bagus, makin dekat dengan imsak makin baik, makin nyunah. Untuk menggambarkan bahwa ibadah saum bukan menyiksa diri, bukan mempersulit diri, menyusahkan umat, tidak. Nah, ini ibadah sesuai dengan tuntunannya, disunahkan makan sahur, walaupun 1 suap, 2 suap, 1 teguk air dan sebagainya. Jadi disitulah wujudnya makan tetapi ibadah, wujudnya duniawi tetapi nilainya ukhrawi. Ya, makan itu kan duniawi, sama dengan hewan kan, hidup untuk makan. Hewan itu kan semenjak dia melek dia makan, cari makan. Burung, ayam kan. Nah, ada manusia yang mentalnya seperti hewan ya, hidupnya untuk makan. Nah, kita tidak, kita makan untuk hidup. Umat Islam yang beriman, ya bertakwa, dia makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Kita cari makan untuk hidup, bukan seumur hidup kalau cari makan aja sampai berlebih dan sebagainya. Tidak. Nah, tidak boleh berlebihan. Nah, jadi ibadah saum pun tidak boleh berlebihan, tetap harus sahur. Nah, terutama ketika iftar. Mentang-mentang setahun sekali, mentang-mentang dari subuh tidak makan, ditunggu-tunggu betul tuh maghrib, maka ketika iftar, subhanallah, masya Allah,
Masya Allah, ada kolak apa biji salak, ada cendol, ada gorengan ya, ada korma juga nggak mau ketinggalan, ada lontong lagi. Padahal nanti mau makan nasi, sekarang dia buka di saum dia iftar dengan lontong. Ini berlebihan. Mestinya ibadah saum dilakukan oleh seorang muslim mukmin ya biasa saja. Dia biasa minum teh tawar ketika makan malam, ya sudah teh tawar saja. Yang namanya iftar itu kan cukup dengan 3 butir korma. Nggak ada 3 butir, ya 2 butir, nggak ada 1 butir. Nggak ada korma, nggak ada apa-apa, air bening saja ya. Yang penting membatalkan ibadah saum. Jangan ada satu masjid ketika bulan Ramadan dia menyediakan iftar jama'i, ada takjilan namanya. Takjilan itu artinya menjegerakan buka ya. Takjilan itu bukan artinya makanan ya. Takjil itu artinya menyegerakan. Ajilu bis sholat qoblal fard kan, ada ajilu, kata perintah itu segerakan sholat sebelum habis waktunya gitu kan. Ajilu bit taubat ya, qoblal maut, segerakan tobat sebelum mati. Kalau udah mati nggak bisa tobat kamu kan begitu. Nah, jadi takjil itu adalah penyegeraan. Apa yang disegerakan? Iftar, yaitu membatalkan saum. Nah, cukup hanya dengan air seteguk dan korma seini. Tapi ada masjid yang menyediakan ada lontongnya, ada gorengan, ada korma, ada bubur. Nah, akhirnya apa? Akhirnya sholat maghribnya telat ya. Karena takjilannya sangat lengkap. Nah, maka saya kalau di masjid saya itu takjilan, selesai takjilan sholat dulu ya, korma sebiji dengan air sudah batal saumnya, sholat jamaah maghrib, setelah itu baru makan yang lain, baru makan yang lebih besar. Baik di masjid maupun di rumah juga tidak perlu kita berlebihan dalam ibadah Ramadan. Dan ada budaya yang bisa baik bisa enggak, yaitu budaya mengundang iftar jama'i ya, buka puasa bersama. Saya sudah ganti istilahnya dengan iftar jama'i. Iftar buka puasa jama'i bersama. Nah, itu menjadi kebiasaan dari jauh-jauh hari ya. Banyak pejabat, menteri, presiden, wakil presiden ya, gubernur, camat, dari bulan Saban udah nyetak undangan itu, bikin jadwal dan sebagainya untuk mengundang iftar jama'i di rumah dinasnya, di rumah tempat tinggalnya. Saya sering diundang itu, hampir tiap tahun itu bulan Ramadan diundang oleh menteri, oleh ketua ormas, oleh tokoh dan sebagainya, oleh kiai. Itu pakai undangan seperti undangan pesta kawin ya, makanannya itu prasmanan ya. Pernah saya diundang oleh seorang menteri pakai tenda, pasang tenda, karena di dalam rumahnya nggak cukup, pasang tenda, makanannya dari catering, prasmanan, bahkan pakai hiasan-hiasan, pakai es balok itu yang diukir menjadi kuda terbang. Nah, sementara yang diundang makan tuh ya orang kaya semua, teman-temannya semua, orang mampu semua. Saya kan bukan ustadz miskin kan, kalau sekedar makan aja kan bisa kan. Nah, ini lebay, berlebihan. Bahasa agamanya israf, bahasa agamanya tabzir. Selesai iftar, makanan berlebih banyak, tabzir. Padahal ayat Quran mengatakan innal mubadzirin kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubazir adalah saudara kandung setan. Nah, mudah-mudahan dengan tausiah singkat ini ya menyadarkan kita bahwa kita tidak perlu berlebihan. Acara iftar jama'i dengan mengundang itu, apalagi sholat maghribnya jamaah di rumah, tidak di masjid, setelah itu terawihnya di rumah, ya sopnya nggak lurus dan sebagainya,
yang dipentingkan adalah ceramahnya, ya, maka mengundang iftar jama'i sebaiknya yang diundang orang miskin, yang diundang anak yatim, yang diundang supir ojek, yang diundang orang-orang yang tidak mampu untuk makan enak ketika iftar jama'i. Orang-orang kaya relasi tidak perlu diundang, ya. Kalau memang kita ingin mengambil hikmah daripada ibadah saum Ramadan setahun sekali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.